dari Prodi PGMI 1A, NIM 2591038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pola 17 plus bimbingan dan konseling. Pola 17 plus bimbingan dan konseling. Dalam pola bimbingan dan konseling, pola 17 plus adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang pembimbing, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Secara umum, tujuan pola bimbingan dan konseling 17 plus adalah membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Secara khusus, bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi pola bimbingan dan konseling 17 plus terbagi menjadi 9 layanan, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman merupakan fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan atau preventif merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik mengubah hal yang kurang baik menjadi lebih baik, serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang kelima, pemeliharaan. Fungsi bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk menjaga agar perilaku peserta didik yang sudah baik jangan sampai rusak kembali. Yang keenam, fungsi pengembangan. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu siswa untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik. Fungsi pengembangan juga merupakan fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang ketujuh, fungsi penyaluran. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik untuk memilih dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian peserta didik. 8. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara optimal. Dan kesembilan, adaptasi. Fungsi bimbingan dan konseling yang membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran yang dengan minat, kemampuan peserta, dan kebutuhan peserta didik. Ada 6 layanan lainnya. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung berupa pengumpulan data dan keterangan tentang peserta didik dan lingkungan yang lebih luas yang dilakukan lebih baik dengan tes maupun non-tes. Yang kedua, himpunan data, yaitu kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Yang ketiga, konferensi kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk
membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian. Yang keempat, kunjungan rumah, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi pemecahan masalah yang dialami peserta didik melalui kunjungan rumahnya. Yang kelima, ahli tangan kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas terhadap masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan ke pihak yang lebih kompeten dan berwenang. Dan yang keenam, terapi kepustakaan, yaitu kegiatan pemecahan masalah dengan buku. Ada 6 bidang bimbingan BK. Yang pertama, bidang pengembangan pribadi merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan, serta sebagai seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi dan sosial yang dialaminya. Yang kedua, bidang pengembangan hubungan sosial untuk mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bidang pengembangan kegiatan belajar untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif. Yang keempat, bidang pengembangan karir untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Yang kelima, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga merupakan usaha bimbingan dalam memecahkan masalah keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan yang keenam, bidang pengembangan kehidupan beragama agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan tentang keagamaan dan dibantu dicarikan alternatif bagi pemecahan masalahnya yang berkenaan dengan keagamaan serta agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan agama di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baik, mungkin hanya inilah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.